Kamis pagi, 26 Juli 2001. Jakarta masih sibuk seperti biasa. Lalu lintas mulai padat, orang-orang bergegas menuju kantor, dan tidak ada yang menyangka hari itu akan menjadi salah satu hari paling mencekam dalam sejarah hukum Indonesia. Di antara ribuan orang yang memulai hari itu, ada satu sosok penting yang juga tengah bersiap bekerja. Namanya Saifuddin Kartasasmita, seorang hakim agung yang dikenal tegas dan bersih. Seperti biasa, ia berangkat ke kantornya di Mahkamah Agung. Ia tidak sendirian, ditemani sopir pribadinya. Mereka menaiki mobil Honda CR-V. Namun pagi itu ternyata berbeda. Tanpa mereka sadari, ada dua pria tak dikenal yang mengikuti dari belakang. Mereka berboncengan naik motor RX King, membuntuti dengan jarak aman namun jelas punya niat jahat. Saat mobil Saifuddin melintas di Jalan Sunter Raya, tidak jauh dari kawasan Kemayoran, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara letusan keras. Ban belakang kanan mobil CR-V milik Saifuddin ditembak dari arah belakang. Mobil pun oleng dan tak terkendali, lalu menghantam warung rokok dan kios tukang cukur di pinggir jalan. Beberapa warga yang berada di sekitar lokasi sempat mendengar suara teriakan dari dalam mobil. Saifuddin berusaha meminta tolong. Namun belum sempat siapapun bertindak, motor RX King yang mengikuti tadi langsung menyalip ke depan mobil yang ringsek. Si pembonceng turun cepat-cepat, lalu menodongkan pistol ke arah Saifuddin yang masih terjebak di dalam mobil. Seorang saksi mata mencoba menggambarkan ciri-ciri pelaku. Si penembak berbadan besar, tinggi sekitar 170 cm, mengenakan jaket hitam, celana jeans biru, dan sepatu kets putih. Sementara yang mengendarai motor mengenakan helm, jaket kulit hitam, dan celana jeans. Saat itu suasana di sekitar lokasi cukup ramai. Tapi tidak satu pun dari warga berani bertindak. Pelaku sempat mengacungkan pistol ke arah kerumunan, agar tak ada yang mendekat. Semua orang hanya bisa terpaku dalam ketakutan. Lalu, dalam hitungan detik, rentetan tembakan pun terdengar. 4 peluru ditembakkan ke arah Saifuddin. 2 menembus lengannya, 1 ke dada, dan 1 lagi menghantam rahangnya. Setelah memastikan targetnya tumbang, kedua pelaku langsung melarikan diri. Motor RX King, mereka menderu menjauh, meninggalkan kekacauan dan kepanikan. Warga yang tadi sempat membeku karena ketakutan akhirnya mendekat dan mencoba memberi pertolongan. Saifuddin masih hidup saat itu, nafasnya lemah, tubuhnya bersimbah darah. Ia segera dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun takdir berkata lain. Sesampainya di sana, nyawanya tak bisa diselamatkan. Indonesia kehilangan salah satu hakim terbaiknya. Kematian Saifuddin bukan kematian biasa. Ia bukan sekadar korban kriminal jalanan. Ia adalah simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang menyimpang. Nama Saifuddin dikenal luas sebagai hakim yang berani, bersih, dan tak bisa dibeli. Banyak kasus besar yang pernah ia tangani, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh kuat. Dan salah satu kasus yang paling menyita perhatian saat itu adalah skandal tukar guling antara PT Goro Batara Sakti dan Bulog. Sebuah kasus besar yang menyeret nama besar Tommy Soeharto, anak bungsu dari mantan Presiden Soeharto. Skandal itu membawa kerugian negara yang fantastis, lebih dari 95 miliar rupiah. Saifuddin lah yang memutus Tommy bersalah dalam kasus itu. Ia menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara, ganti rugi 30 miliar rupiah, dan denda 10 juta rupiah. Putusan yang mengejutkan dan berani, karena Tommy saat itu adalah figur yang sangat berpengaruh. Tapi Saifuddin tetap pada pendiriannya, karena bagi dia, hukum harus ditegakkan siapapun pelakunya. Setelah vonis Mahkamah Agung dibacakan pada 22 September 2000, Tommy Soeharto tidak terima. Ia mencoba berbagai cara untuk lolos dari hukuman. Pertama, ia mengajukan grasi ke Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tapi grasi itu ditolak melalui keputusan Presiden tanggal 2 November 2000. Itu artinya, Tommy seharusnya segera dieksekusi untuk menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Sebelum sempat dijebloskan ke penjara, Tommy malah kabur. Ia lenyap begitu saja, menghilang seperti ditelan bumi. Sejak saat itulah, Tommy resmi jadi buronan negara. Dan bukan buronan biasa, ia adalah anak dari mantan presiden yang punya jaringan luas, sumber daya besar, dan pengaruh yang masih kuat. Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat. Pada 14 November 2000, mereka melakukan operasi besar-besaran. Sebanyak 18 tim diterjunkan untuk menggerebek 18 lokasi berbeda. Total, ada 206 personel polisi yang terlibat.
Salah satu lokasi penggerebekan adalah kediaman keluarga Soeharto di Jalan Cendana, tempat yang selama ini dianggap sebagai pusat kekuasaan Orde Baru. Salah satu target dari operasi itu adalah menemukan bunker rahasia yang diduga menjadi tempat persembunyian Tommy. Tapi pencarian tak berjalan mudah. Pada 16 Januari 2001, polisi bahkan sempat membongkar lantai rumah Tommy di Jalan Cendana nomor 12. Tapi hasilnya nihil, Tommy tidak ditemukan. Opini publik mulai panas. Pembunuhan terhadap Hakim Saifuddin terjadi hanya beberapa bulan setelah Tommy kabur. Wajar saja kalau muncul dugaan bahwa Tommy ada di balik aksi pembunuhan itu. Apalagi Saifuddin adalah orang yang menjatuhkan vonis bersalah terhadapnya. Polisi mulai menyelidiki kemungkinan adanya keterkaitan antara pelarian Tommy dan pembunuhan Saifuddin. Salah satu apartemen di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, digerebek karena dicurigai sebagai tempat Tommy bersembunyi. Di sana polisi menangkap 4 pengurus gedung dan menyita 8 pucuk senjata api. Tapi Tommy tidak ditemukan. Baru pada 7 Agustus 2001 ada titik terang. Polisi menangkap 2 orang, Mula Warman dan Noval Haddad. Mula Warman adalah pengendara RX King saat kejadian. Sementara Noval adalah si penembak yang mengeksekusi Saifuddin. Dari pemeriksaan, keduanya mengaku kalau mereka membunuh Saifuddin atas perintah Tommy Soeharto. Mereka dijanjikan imbalan uang sebesar 100 juta rupiah. Keterangan ini membuat kasus makin jelas. Tommy bukan cuma buronan kasus korupsi, tapi juga diduga menjadi otak pembunuhan seorang hakim agung. Namun meski para eksekutor sudah tertangkap, Tommy tetap sulit ditemukan. Dia menghilang begitu rapi. Polisi tahu mereka tidak berhadapan dengan buronan biasa. Mereka sedang memburu seseorang yang tahu betul cara bermain peta umpet di level tertinggi, menggunakan kekuasaan, uang, dan koneksi yang ia miliki sejak kecil. Melihat situasi yang makin kompleks, Polda Metro Jaya membentuk tim khusus. Sebuah unit elit, gabungan dari berbagai kesatuan, Reserse, Brimob, hingga Sabhara. Tim ini terdiri dari 25 orang pilihan yang teruji di lapangan dan punya reputasi bersih. Mereka diberi nama Tim Cobra. Setelah dibentuknya Tim Cobra, perburuan Tommy Soeharto berubah arah. Ini bukan lagi operasi biasa. Ini adalah misi menangkap buronan kelas kakap, anak dari mantan presiden yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan luas. Tim ini dipimpin oleh perwira muda yang cemerlang, Tito Karnavian. Meski masih berpangkat komisaris, Tito sudah bergelar master dari Inggris dan pernah memimpin delegasi polisi ke kursus anti-teror di Amerika. Tito tahu satu hal pasti, Tommy bukan pelarian biasa, ia punya uang, informasi, dan loyalis. Karena itu strategi yang dibutuhkan harus cermat, pelan, dan penuh pengamatan. Tim Cobra akhirnya dibagi menjadi 3 unit kecil. Salah satunya khusus ditugaskan menjaga daerah sekitar Jalan Cendana, rumah besar keluarga Soeharto. Saking seriusnya, seorang anggota tim, AKP M. Saleh, sampai rela tidur sebulan di emperan rumah di sekitar sana. Hanya beralaskan tikar plastik. Tujuannya? Mengamati siapapun yang keluar masuk rumah-rumah sekitar Cendana. Tapi tetap saja, hasilnya masih nihil. Tommy seperti bayangan, tidak bisa disentuh. Polisi juga sempat mencium keberadaan Tommy di sebuah apartemen kecil di Kemang. Tapi begitu digeledah, ruangan itu sudah kosong. Dari situ Tito mengubah strategi. Ia mulai menelusuri pola komunikasi orang-orang dekat Tommy. Dari hasil penyadapan dan pelacakan sinyal, terdeteksi 4 titik komunikasi yang mencurigakan. Menteng, Pondok Indah, Bintaro, dan Pejaten. Seluruh lokasi itu kemudian dipantau siang malam. Pelan-pelan, benang merah mulai tampak. Puncaknya, polisi menemukan satu rumah mencurigakan di Jalan Maleo 2 nomor 9, Sektor 9, Bintaro Jaya. Rumah ini terpantau sepi, tapi aktivitas sinyal telepon di dalamnya cukup aktif. Tapi Tito dan timnya tidak langsung menyerbu. Mereka menyewa sebuah ruko kosong yang berjarak sekitar 400 meter dari rumah itu. Dari sanalah operasi pengawasan dimulai. Untuk memastikan keberadaan Tommy di dalam rumah, 2 anggota Brimob, Bribka Eko dan Brigadir Siregar, nekat menyelinap masuk saat dini hari. Mereka berhasil memasang alat penyadap di ventilasi udara ruang utama. Dari sana pembicaraan yang terjadi di dalam rumah mulai terdengar. Dan ya, Tommy benar-benar ada di dalam. Pagi hari, 28 November 2001, tim Cobra bergerak. Serbuan dilakukan dengan tenang tapi tegas. Kamar demi kamar diperiksa,
Hingga akhirnya di salah satu kamar, Tommy ditemukan sedang tertidur pulas. Polisi yang pertama masuk, Inspektur Danang langsung membangunkannya dan menodongkan pistol. Tanpa perlawanan, Tommy dibekuk. Di kamar itu, Tommy tidak sendiri. Ada seorang perempuan bernama Lani Banjaranti yang tengah hamil tua. Perjalanan pelariannya pun berakhir. Setelah buron selama 1 tahun 22 hari, penangkapan Tommy menjadi prestasi besar bagi Polri. Kapolri saat itu, Jenderal Surojo Bimantoro, memberikan apresiasi besar. Seluruh anggota tim Cobra mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Tito Karnavian pun naik 1 tingkat menjadi AKBP, namun lebih dari itu penangkapan ini menjadi titik balik karier Tito. Ia terus naik daun menjadi Kapolri di era Jokowi, bahkan kemudian dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri. Di era pemerintahan Presiden Prabowo pun, Tito masih bertahan di posisi itu. Semua itu berawal dari keberhasilan menangkap satu nama besar, Tommy Soeharto,